Dosa seksual bertentangan dengan alasan Allah menciptakan manusia. Alkitab mengajarkan kita pelajaran ini dalam Amsal 5 ketika orang berhikmat itu dengan keras memperingatkan seorang pria muda yang sudah menikah tentang bahaya perzinahan. Melakukan perzinahan dengan seorang wanita bukan satu-satunya bentuk dosa seksual, tetapi mengikuti pola yang umum bagi semua orang. Mendengarkan bagian ini akan membantu kita semua. Berikut adalah 4 langkah yang bisa kita ambil untuk menghindari dosa seksual. 1. Lari dari godaan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Amsal 5 ayat 1 hingga 3. Dosa seksual seringkali menarik. Hal yang memiliki pesona tertentu yang mengundang dan memikat dengan kata-kata yang menggoda dan halus. Itu juga membuat ketagihan. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Amsal 5 ayat 22. Semakin banyak kita memberi makan dosa seksual, semakin banyak ia tumbuh. Semakin kita berkomitmen, semakin kita merasa membutuhkannya, semakin mudah melakukannya, dan semakin sulit untuk berhenti. Jadi, kita perlu melarikan diri. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Amsal 5 ayat 7 hingga 8. Melarikan diri dari dosa seksual berarti melakukan semua yang kita bisa untuk menghindarinya. Bagi sebagian dari kita, itu berarti membatasi apa yang kita tonton, lebih berhati-hati dengan situasi sosial apa yang kita tempati, atau putus dengan seseorang, atau mengubah pekerjaan kita. Jika salah satu dari ini tampaknya seperti reaksi yang berlebihan, dengarkan lagi bagaimana semuanya berakhir. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Amsal 5 ayat 23. Dosa seksual itu menarik dan membuat ketagihan. Dan ini adalah kombinasi yang mematikan. Setiap tindakan dan pengorbanan tidak sia-sia. 2. Pikirkan masa depan. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu harus binasa. Amsal 5 ayat 11. Dosa seksual memiliki konsekuensi. Kita mungkin membicarakan hal-hal ini sebagai perselingkuhan atau percintaan satu malam. Tetapi kenyataannya, dosa-dosa seperti itu tidak mudah ditahan. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Amsal 5 ayat 8 hingga 10. Orang bijak mempertimbangkan akhir mereka sebelum mereka sampai di sana. 3. Jaga pernikahan Anda. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Amsal 5 ayat 15 hingga 19. Alkitab sama sekali tidak malu dengan kenikmatan seks dalam pernikahan. Kita seharusnya tidak terkejut melihat gambaran seperti itu di dalam Alkitab. Tuhanlah yang merancang seksualitas manusia, menghendaki agar suami dan istri menikmati kesatuan seksual mereka. Ini adalah seorang pria yang disapa dalam perikop ini selalu berahi dalam cintanya. Dan jadi ini dibicarakan dari sudut pandangnya.
Tetapi juga benar tentang bagaimana istri harus senang dan berahi oleh cinta seksual suaminya. Paulus menjelaskan hal ini dalam Perjanjian Baru. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya demikian pula. Suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. 1 Korintus 7 ayat 3 hingga 4. Tetapi ada alternatif berahi yang ditawarkan. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap pada perempuan asing? Amsal 5 ayat 20. Itu bisa terasa sama memabukkan dan memusingkan seperti pemenuhan romantis dalam pernikahan. Tetapi kita tahu betapa dahsyatnya dampak persinahan. Itu dapat menghancurkan seluruh kehidupan secara emosional, fisik, spiritual, dan ekonomi. Bagaimana dengan yang masih lajang? Kita harus bertekun dalam menegakkan ajaran Alkitab dan menghormati ranjang pernikahan dengan menjalani kehidupan yang suci. Dan kita perlu menjunjung tinggi pernikahan yang kita miliki bersama dengan Kristus. Ini adalah gambaran dari apa yang kita alami dalam kekekalan bersamanya. Kita berjanji kepadanya dan perlu menghormati hubungan kita dengannya dengan tetap setia kepadanya. 4. Ingat, Tuhan melihat semua yang kita lakukan, katakan, dan pikirkan terjadi dalam pandangan Allah sepenuhnya. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Amsal 5 ayat 21. Ini adalah peringatan bagi kita. Kita mungkin bisa menipu orang lain. Kita tidak akan pernah bisa menipu Tuhan. Tidak ada pikiran yang belum pernah dilihat dan tidak diketahuinya. Tuhan melihat setiap kata yang kita ketik di mesin pencari kita. Tuhan melihat dosa kita, tetapi Dia juga melihat setiap upaya untuk menjadi murni dan saleh. Dia tahu kapan kita berjuang. Dia tahu apa yang kita alami. Mungkin tidak ada yang benar-benar memahami jenis pergumulan yang Anda hadapi atau benar-benar tahu rasa sakit yang Anda alami saat melawan godaan. Tetapi Yesus memahaminya. Dia mendekat kepada kita sebagaimana kita mendekat kepadanya. Usaha kita untuk lepas dari godaan tidak pernah luput dari perhatiannya. Saat kita berjuang untuk kemurnian, Dia berjuang untuk dan bersama kita.